Kisah nyata aku santri biasa, tapi namaku tersebut dalam doa sang ustaz. Namaku Aisyah, usiaku baru 19 tahun. Dari luar, mungkin hidupku terlihat tenang, seorang santri yang patuh, mengenakan jilbab rapi setiap hari, tinggal di pesantren sederhana di pinggiran kota Jawa Tengah. Banyak orang memujiku, rajin, selalu datang paling awal ke mushola, suaraku merdu saat membaca Al-Quran, dan sikapku santun terhadap para ustazah. Tapi jauh di dalam hatiku, aku menyimpan rahasia yang bahkan tak berani kuucapkan pada diriku sendiri. Hari itu, pagi masih sangat muda. Azan subuh baru saja selesai dikumandangkan. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan suasana pesantren masih dibungkus sunyi. Aku berjalan menuju mushola dengan langkah ringan, seperti biasa membawa mushaf kecil di tanganku. Namun pagi itu berbeda. Ketika aku masuk ke mushola, terdengar suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Suara itu dalam, tenang, penuh wibawa, tapi juga lembut, seakan setiap huruf ayat yang keluar darinya bukan sekadar bacaan, melainkan doa yang hidup. Aku terpaku. Itu pertama kalinya aku mendengar suara Ustaz Faiz. Dia berdiri di depan, menjadi imam. Cahaya lampu mushola jatuh di wajahnya, memperlihatkan ketegasan sekaligus ketenangan yang sulit dijelaskan. Umurnya sekitar 30 tahun, tubuhnya tegap, janggut tipis menghiasi wajahnya. Tapi yang paling menggetarkan bukanlah wajah atau penampilannya, melainkan suaranya. Setiap kali ia membaca ayat, hatiku seolah diguncang. Ada getar yang aneh, yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun tinggal di pesantren. Getar yang membuatku bertanya-tanya, apakah ini hanya kekaguman? Atau sesuatu yang lebih dalam? Aku mencoba mengusir perasaan itu. Astagfirullah, ini hanya ujian, bisikku dalam hati. Aku menunduk lebih dalam, berusaha fokus pada syalatku. Tapi semakin aku mencoba melawan, semakin jelas suara itu menusuk hatiku. Selesai sholat, para santri berbaris keluar mushola. Aku ikut berjalan, tapi langkahku terasa berat. Di depan, aku melihatnya duduk bersila, menyimpan mushaf di pangkuannya. Dia menutup mata sejenak, seolah sedang menyimpan seluruh ayat itu ke dalam hatinya. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Aku berdiri agak jauh, hanya memperhatikan dari balik tirai santri putri. Jantungku berdetak cepat. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Bukan hanya karena dia ustaz baru di pesantren ini. Bukan hanya karena dia tampan atau berwibawa. Tapi karena suaranya telah menyentuh bagian terdalam dari hatiku yang selama ini tertutup. Dan aku tahu, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kalau kalian pernah merasakan getaran cinta yang datang di tempat yang paling tak terduga, subscribe sekarang, karena kisah ini akan membuat hatimu ikut bergetar. Hari-hariku di pesantren Zahira biasanya selalu berjalan dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, berwudu dengan air yang dinginnya menusuk tulang, lalu bergegas menuju mushola bersama ratusan santri lain. Setelah itu, ada jadwal mengaji, hafalan, pelajaran fikih, dan kegiatan membersihkan lingkungan. Semua sudah seperti ritme yang tertanam di tubuhku. Pesantren Zahira bukanlah pesantren mewah. Bangunannya sederhana, dindingnya bercat putih yang mulai pudar, sebagian atapnya masih dari genteng tanah liat, dan lantainya dingin dari semen polos. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat tempat ini begitu istimewa. Ada aroma khas dari kayu lama, campur bau kitab kuning yang kertasnya menguning dimakan waktu. Aku sudah tinggal di sini 3 tahun. Para ustazah sering menjadikanku contoh bagi santri lain. Rajin, tenang,
selalu sabar. Mereka percaya aku akan tumbuh menjadi ustazah juga suatu hari nanti. Kadang aku pun mempercayai hal itu. Hingga kedatangan Ustaz Faiz. Hari itu setelah subuh, para santri perempuan mulai berbisik-bisik di asrama. Siapa ustaz baru itu? Suaranya merdu sekali waktu jadi imam. Katanya lulusan Kairo. Masih muda, tapi ilmunya luas. Aduh, wajahnya juga adem banget, ya? Aku hanya mendengar, tidak ikut menanggapi. Tapi dalam hatiku, aku diam-diam setuju dengan kata-kata mereka. Suara itu masih terngiang di telingaku. Tatapannya saat membaca ayat juga masih membekas. Siang harinya, aku duduk di serambi musola untuk murajaah hafalan Quran. Angin bertiup pelan, membawa aroma pohon melati dari taman kecil pesantren. Aku mencoba fokus pada ayat-ayat, tapi pandanganku justru terseret pada sosok di kejauhan. Ustaz Faiz duduk bersama beberapa santri putra di halaman, mengajar mereka dengan suara lembut. Tangannya menunjuk pada teks kitab, wajahnya serius tapi penuh kesabaran. Tidak ada nada tinggi, tidak ada bentakan, hanya keheningan yang hangat. Santri-santri putra menunduk penuh hormat, menyimak dengan hikmat. Aku menelan ludah, buru-buru menunduk kembali pada mushaf di tanganku. Tapi dadaku berdegup kencang. Kenapa aku memperhatikannya? Kenapa suaranya terasa seperti menarikku, meski aku tidak ikut duduk di halakah itu? Hari-hari berikutnya, aku makin sering memperhatikannya tanpa sengaja. Saat beliau berjalan melewati koridor asrama, membawa tumpukan kitab di tangannya. Saat beliau duduk di serambi selepas asyar, menatap langit sore dengan wajah tenang. Saat beliau menegur santri putra yang ribut, dengan nada lembut tapi tegas. Aku tahu seharusnya aku tidak boleh larut dalam perasaan seperti ini. Aku seorang santri, tugasku menuntut ilmu, menjaga hati, dan tetap berada di jalan yang lurus. Tapi justru karena itulah rasa ini semakin membuatku gelisah. Setiap kali aku berdoa malam hari, di sujud terpanjangku, aku berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini cobaan, kuatkan aku. Jika ini salah, jauhkan aku." Tapi kenapa Engkau menghadirkan rasa ini dengan cara yang begitu indah? Aku mulai sadar, rasa ini bukan sekadar kekaguman. Ini lebih dalam. Dan semakin aku mencoba menolak, semakin kuat ia tumbuh diam-diam di dalam diriku. Hari-hari di pesantren kembali berjalan dengan ritme yang sama. Belajar, mengaji, hafalan, kerja bakti, lalu tidur larut malam. Tapi setelah kedatangan Ustaz Faiz, ritme itu tidak lagi terasa sama. Ada sesuatu yang berubah. Entah hanya di dalam diriku, atau juga di udara sekitar. Setiap pagi, aku sengaja datang lebih awal ke mushola. Alasanku sederhana, aku ingin punya waktu lebih untuk murajaah sebelum kelas dimulai. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada alasan lain, aku ingin mendengar suaranya lebih lama. Suara yang mampu membuat ayat-ayat Al-Quran terasa seperti bisikan lembut yang jatuh langsung ke dalam hatiku. Suatu pagi, aku sedang duduk di saf belakang mushola, membuka mushaf kecilku. Lampu masih remang, udara dingin menyelimuti ruangan. Pintu mushola terbuka, dan langkah kaki terdengar masuk. Aku menoleh sekilas, lalu buru-buru menunduk. Itu dia. Ustaz Faiz. Ia berjalan pelan ke arah hak kitab, mengambil salah satu tafsir besar, lalu duduk di pojok mushola. Jubah putihnya jatuh rapi, sorot matanya teduh tapi fokus. Ia membuka kitab, tangannya menyusuri halaman seakan mencari sesuatu.
Aku berusaha mengalihkan perhatian ke mushaf di tanganku, tapi entah bagaimana mataku berulang kali mencuri pandang. Setiap kali ia mengangkat kepala, aku buru-buru menunduk lagi, berpura-pura membaca. Jantungku berdegup kencang, seolah aku baru saja melakukan sesuatu yang salah. Dan saat itulah, tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya. Hanya sepersekian detik. Tapi rasanya lama sekali. Tatapan itu tidak tajam, tidak pula menghakimi. Justru ada kehangatan yang menenangkan. Seolah dia ingin berkata tanpa suara, "Aku tahu kau ada di sini." Aku cepat-cepat menunduk, wajahku panas. Jemariku bergetar saat membalik halaman mushaf. Aku tidak berani menoleh lagi, tapi tatapan itu masih terasa menempel di dadaku. Hari itu, sepanjang pelajaran tafsir di kelas, aku tidak bisa fokus. Kata-kata ustazah masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Aku hanya mengingat satu hal, bagaimana rasanya ditatap seperti itu. Tatapan yang sederhana, tapi membekas begitu dalam. Sore harinya, aku kebagian jadwal menyapu halaman pesantren. Angin sore berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Aku berjalan di bawah pepohonan, memunguti daun-daun yang gugur. Saat sedang jongkok merapikan sampah, aku mendengar suara langkah dari belakang. "Assalamualaikum." Aku menoleh kaget. Itu suara yang sangat kukenal. Ustaz Faiz berdiri tak jauh dariku, membawa beberapa kitab di tangannya. "Waalaikumsalam, Ustaz," jawabku pelan, menunduk sopan. Dia tersenyum tipis, lalu berkata, "Terima kasih sudah menjaga halaman pesantren tetap bersih." Tempat ilmu memang harus dijaga kebersihannya, bukan hanya zahir tapi juga batinnya. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Seolah bukan hanya bicara tentang halaman pesantren, tapi juga tentang hatiku sendiri. Aku menunduk lagi, mencoba menyembunyikan wajahku yang memerah. "Insya Allah, Ustaz," jawabku lirih. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan melewatiku. Jubahnya menyentuh angin sore, langkahnya tenang, tapi meninggalkan jejak di hatiku. Aku berdiri terpaku, menyapu daun yang sama berulang-ulang tanpa sadar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di asrama, santri lain sudah terlelap, beberapa masih berbisik pelan sebelum akhirnya tenggelam dalam mimpi. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar deru kipas angin tua yang berdecit. Tapi pikiranku melayang jauh. Tatapan itu. Senyum tipis itu. Kata-kata sederhana itu. Aku menutup wajahku dengan bantal, berusaha mengusir bayangan itu. "Astagfirullah, kenapa aku seperti ini?" bisikku. Aku tahu, sebagai santri, aku harus menjaga hati. Aku harus fokus pada ilmu, bukan pada perasaan. Tapi bagaimana bisa aku mengabaikan sesuatu yang begitu nyata? Bagaimana bisa aku berpura-pura tidak merasakan getaran yang terus mengganggu setiap kali aku mendengar suaranya? Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut pada rasa yang tumbuh tanpa izin, tapi begitu sulit untuk disangkal. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku sedang jatuh cinta? Malam di pesantren Zahira selalu sunyi. Setelah sholat Isya, para santri biasanya kembali ke asrama. Sebagian masih mengulang hafalan, sebagian lainnya sudah terlelap. Lampu-lampu di lorong dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup dari bohlam kecil di dekat mushola. Angin malam bertiup membawa aroma tanah dan dedaunan basah, membuat suasana terasa semakin hening. Malam itu aku tidak bisa tidur.
Dari jendela asrama, aku melihat bulan separuh menggantung di langit. Suasana begitu tenang, tapi dadaku justru gelisah. Tatapan Ustaz Faiz beberapa hari terakhir terus menghantuiku. Senyum tipisnya, kata-kata lembutnya, bahkan caranya berjalan melewati lorong pun terekam jelas di benakku. Aku menutup mata, berharap rasa ini hilang, tapi semakin kutolak, semakin kuat ia bersemayam di hatiku. Akhirnya aku bangun pelan, memastikan santri lain sudah tidur. Dengan langkah hati-hati, aku keluar menuju halaman, berharap udara segar bisa menenangkan pikiranku. Namun langkahku terhenti ketika melewati mushola. Dari dalam, terdengar suara lirih. Suara yang amat ku kenal. Itu suara Ustaz Faiz. Aku menahan napas. Suaranya rendah, bergetar, penuh penghayatan. Ia sedang berdoa. Aku berdiri di balik pintu kayu yang setengah terbuka, hanya berani mendengar. Ya Allah, aku hanya hamba MU yang lemah. Aku ingin menjaga hati ini, tapi Engkau tahu betapa sulitnya. Aku takut rasa ini menjadi dosa, tapi aku juga takut mengingkarinya. Ya Allah, lindungilah dia. Aisyah. Tubuhku kaku seketika. Namaku. Dia menyebut namaku. Tanganku bergetar, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Perasaan yang selama ini hanya kusangka sepihak, ternyata juga tumbuh di hatinya. Bukan sekadar bayangan, bukan hanya hayalan. Itu nyata. Aku mundur perlahan, takut ketahuan. Tapi dalam hatiku, gemuruh tak bisa dikendalikan. Antara bahagia dan takut. Antara ingin berlari dan ingin tinggal. Malam itu aku berbaring lagi di tempat tidurku, tapi mataku tak bisa terpejam. Kata-katanya terulang-ulang di kepalaku. Ya Allah, lindungilah dia. Aisyah. Dan aku sadar, sejak detik itu, diam yang mengguncang ini tidak lagi bisa kusebut sekadar kekaguman. Ini cinta. Cinta yang tumbuh di tempat paling tak seharusnya. Kalau kalian pernah mendengar nama kalian disebut dalam doa seseorang, kalian pasti tahu rasanya bagaimana hati bergetar. Subscribe sekarang, karena kisah ini akan makin dalam dan sulit ditebak. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa dari luar, tapi di dalam diriku, semuanya sudah berubah. Suara Ustaz Faiz yang menyebut namaku dalam doanya terus terngiang. Setiap kali aku melihatnya di mushola, setiap kali aku mendengar suaranya membaca ayat, aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang makin besar. Takut ada orang lain yang menyadari. Takut rahasia yang seharusnya hanya aku dan dia yang tahu, akhirnya pecah ke dunia luar. Di asrama putri, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Kau perhatikan tidak? Aisyah sekarang sering melamun. Iya, betul. Dulu dia rajin sekali murajaah, sekarang suka bengong di serambi. Mungkin, dia sedang jatuh cinta. Aku menelan ludah mendengar bisikan itu. Aku pura-pura sibuk menulis catatan, padahal telingaku panas menahan rasa panik. Siangnya, saat aku duduk di perpustakaan pesantren, aku kembali merasakan tatapan. Tatapan yang dulu menghangatkan hatiku, kini terasa seperti pedang bermata dua. Aku menoleh sekilas, dan benar, Ustaz Faiz sedang berdiri di dekat rak kitab. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan banyak hal. Aku buru-buru menunduk lagi, berpura-pura membaca. Tapi aku tahu, bahkan diam di antara kami kini bisa terbaca oleh orang lain. Sore hari, ketika semua santri putri sedang menyapu halaman bersama, salah satu sahabatku, Zainab,
tiba-tiba mendekat. Ia menepuk pundakku pelan dan berbisik, "Aisyah, kenapa akhir-akhir ini kau berbeda? Kau tampak aneh. Ada apa sebenarnya?" Aku kaget, hampir menjatuhkan sapu di tanganku. "Aneh bagaimana, Nak?" tanyaku gugup. Dia menatapku lekat-lekat. "Kau seperti menyimpan sesuatu. Matamu sering berkilat aneh kalau melihat seseorang." Aku menahan napas. Tidak ada apa-apa. Aku hanya lelah. Zainab tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh arti. Semoga memang begitu. Jantungku berdegup tak karuan. Kalau sahabatku saja bisa merasakan perubahan kecil dalam diriku, bagaimana dengan santri lain? Bagaimana kalau ustazah mulai curiga? Dan benar saja, kecurigaan itu mulai muncul. Suatu malam, setelah kajian selesai, beberapa ustazah berbicara dengan nada rendah di teras mushola. Aku tidak sengaja mendengar saat lewat. Ustaz Faiz terlalu dekat dengan santri, terutama yang putri. Aku juga perhatikan. Terutama dengan Aisyah. Dia seperti lebih sering memperhatikannya. Hati-hati, kalau tidak dijaga bisa jadi fitnah besar. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku bersembunyi di balik tiang, tubuhku gemetar. Kata-kata mereka menusuk lebih dalam daripada apapun. Fitnah. Kata itu begitu berat. Aku ingin menangis, tapi air mata tak bisa keluar. Aku tahu, ini bukan sekadar kekhawatiran. Ini tanda bahwa rahasia kami sudah mulai tercium. Malam itu aku sholat tahajud dengan hati yang bergetar. Dalam sujud panjang, aku berbisik, "Ya Allah, aku lemah. Aku tidak tahu bagaimana harus menjaga perasaan ini. Aku takut, sangat takut. Jika cinta ini salah, maka jauhkanlah aku. Tapi kalau cinta ini Engkau izinkan hanya untuk menjadi doa, maka izinkan aku menyimpannya tanpa seorang pun tahu." Air mataku jatuh membasahi sajadah. Aku sadar, rahasia ini terlalu berat untuk kupikul sendirian. Tapi menyerah pun terasa mustahil, karena setiap kali aku mencoba melupakan, wajah dan suara itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Langit sore itu sudah menggantungkan mendung sejak siang. Dari jendela kelas fikih, aku memperhatikan awan yang semakin berat, warnanya kelabu pekat, seperti menyimpan rahasia langit yang siap ditumpahkan. Angin mulai masuk lewat celah-celah jendela, membawa aroma tanah yang khas sebelum hujan turun. Santri-santri di sekelilingku mulai resah, beberapa buru-buru merapikan buku agar tidak basah jika nanti harus berlari kembali ke asrama. Aku sendiri duduk diam, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang bergejolak. Rasanya sama persis dengan langit yang penuh awan itu. Berat, menunggu, seakan ada sesuatu yang sebentar lagi akan pecah. Begitu adzan maghrib berkumandang dan sholat selesai, hujan pun jatuh deras, seperti menumpahkan semua beban langit dalam satu waktu. Butirannya besar-besar, menghantam atap genteng hingga berbunyi nyaring, bercampur dengan suara daun-daun yang basah. Jalan setapak yang menghubungkan mushola dan asrama seketika menjadi sungai kecil, airnya mengalir cepat, membawa dedaunan gugur. Aku tidak langsung kembali ke kamar seperti santri lain. Entah kenapa langkahku tertahan. Aku duduk di serambi mushola, memeluk lutut, menatap derasnya hujan di luar. Lampu gantung di mushola menyinari wajahku samar-samar, menciptakan bayangan panjang di lantai yang basah. Hujan selalu mengingatkanku pada rumah. Pada ibu yang suka menyeduh teh panas setiap kali petir datang. Pada ayah yang dulu menutup jendela dengan cepat agar air tidak masuk ke ruang tamu. Tapi malam itu, hujan tidak membawa kenangan manis.
ia justru memperbesar kegelisahan yang sudah berminggu-minggu kutahan. Aku menutup mata, berdoa dalam hati agar perasaanku yang semakin liar ini bisa mereda. Namun justru dalam diam itu, suara yang kukenal memecahkan segalanya. "Assalamualaikum." Aku menoleh cepat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di ambang pintu mushola berdiri Ustaz Faiz. Rambutnya basah terkena gerimis, jubahnya sebagian gelap oleh noda air, tapi sorot matanya tetap teduh. Di tangannya ada kitab tafsir tebal yang dibungkus kain, dijaga seolah itu harta paling berharga. "Waalaikumsalam," jawabku pelan, hampir berbisik. Aku buru-buru menunduk, takut kalau wajahku terlihat jelas memerah oleh cahaya lampu. Dia melangkah masuk, suara langkahnya bergema di lantai mushola yang kosong. Dia meletakkan kitab di rak, lalu berhenti di dekat jendela. Pandangannya jatuh pada hujan deras di luar, matanya kosong tapi penuh arti. Aku mencuri pandang, lalu segera kembali menunduk. Tapi aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Hanya ada aku dan dia di mushola malam itu. Dan hujan, yang entah kenapa justru membuat keheningan ini semakin tajam. "Indah, ya?" katanya akhirnya, suaranya dalam dan pelan, seolah tak ingin mengganggu suara hujan. Aku menelan ludah. "Indah, Ustaz." Hujan selalu membuat hati terasa lebih tenang. Dia mengangguk kecil, matanya masih menatap tirai air yang jatuh deras. Tenang, tapi juga menyimpan banyak rahasia. Seperti air mata, kadang jatuh tanpa terlihat, tapi selalu membawa cerita. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa menusuk dadaku. Dia bicara tentang hujan, tapi aku merasa dia juga sedang bicara tentang dirinya, tentang kami. Aku mengeratkan genggaman di sajadah yang masih ada di pangkuanku. Suasana menjadi terlalu sunyi, tapi bukan sunyi yang kosong. Sunyi yang penuh bisikan tak terucap. Dengan berani, aku bertanya, meski suaraku gemetar. "Ustaz, apakah benar ada hal-hal yang sebaiknya tidak pernah diungkapkan, meski hati ingin berteriak?" Dia menoleh. Tatapan matanya menembusku. Dalam sorot itu, aku melihat banyak hal, lelah, luka, tapi juga sesuatu yang hangat, sesuatu yang membuatku hampir menangis. "Benar, Aisyah," katanya pelan. "Ada rasa yang harus disimpan. Bukan karena tidak nyata, tapi justru karena terlalu nyata." Aku tercekat. Hujan di luar semakin deras, petir sesekali menyambar, membuat cahaya kilat masuk ke mushola, memperlihatkan wajahnya yang begitu dekat. Aku menunduk, takut mataku akan mengkhianati isi hatiku. Aku tahu, batas di antara kami jelas. Guru dan murid. Ustaz dan santri. Tapi malam itu, batas itu terasa seperti garis tipis yang setiap tetes hujan coba hapus. Aku menggenggam sajadahku semakin erat, berusaha menahan gemetar di tanganku. Sementara itu, Ustaz Faiz hanya berdiri diam, menatap hujan seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama kami terjebak dalam diam itu. Bisa jadi hanya beberapa menit, tapi rasanya seperti satu malam penuh. Yang pasti, malam itu aku belajar satu hal, cinta bisa tumbuh tanpa harus diucapkan. Diam juga bisa bicara lebih keras daripada kata-kata. Dan hujan menjadi saksi rahasia kami. Sejak malam hujan itu, aku merasa hidupku berubah. Setiap kali aku melihat Ustaz Faiz, aku seperti mendengar kembali kata-katanya. Ada rasa yang harus disimpan. Bukan karena tidak nyata, tapi justru karena terlalu nyata. Kalimat itu menempel di hatiku, membakar sekaligus menenangkan.
Tapi bersamaan dengan itu, ketakutan semakin besar. Karena semakin nyata perasaan ini, semakin sulit untuk disembunyikan. Hari-hari di pesantren Zahira tidak lagi sesunyi dulu. Bisikan-bisikan mulai terdengar semakin jelas. Di asrama, aku sering melihat beberapa santri berbisik sambil melirik ke arahku. Ketika aku mendekat, mereka tiba-tiba diam. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang asrama. Angin sore membawa aroma wangi sabun dari baju-baju santri yang tergantung. Tiba-tiba aku mendengar dua orang santri berbicara pelan di balik tembok. Katanya Aisyah sering ketemu Ustaz Faiz sendirian. Masa? Di mana? Di musola waktu hujan kemarin. Ada yang lihat? Tanganku langsung gemetar. Jemuran yang kupegang hampir terlepas. Dadaku sesak, seolah udara berhenti. Aku buru-buru pergi sebelum mereka sadar aku mendengar. Malamnya aku menangis diam-diam di sajadah. Aku berusaha menenangkan diri, tapi bayangan kata-kata mereka terus menghantuiku. Bagaimana mungkin mereka tahu? Siapa yang melihat? Keesokan harinya, aku berusaha bersikap biasa. Tapi semakin aku mencoba, semakin canggung jadinya. Saat kelas tafsir, aku duduk paling belakang agar tak terlihat olehnya. Namun meski begitu, aku tetap bisa merasakan tatapannya sesekali. Tatapan yang dulu membuatku berdebar, kini justru membuatku semakin takut ketahuan. Setelah kelas selesai, aku berjalan cepat menuju asrama. Tapi di lorong, aku dihadang oleh Zainab, sahabat terdekatku. Dia menatapku lama, matanya penuh tanya. Aisyah, katanya pelan, aku ingin bertanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Aku menelan ludah. Apa, Nab? Apakah benar ada sesuatu antara kau dan Ustaz Faiz? Tubuhku kaku. Wajahku panas. Aku ingin menyangkal, tapi lidahku keluh. Zainab mendekat, suaranya lirih. Aku sahabatmu. Aku tidak akan menghakimi. Tapi bisakah kau sadar bahwa jika orang lain tahu, ini bisa jadi masalah besar? Nama baikmu, nama baik beliau, bahkan pesantren ini bisa ternoda. Aku menunduk, air mataku jatuh ke lantai. Nab, aku tidak pernah berniat. Aku tidak bisa mengendalikan hati ini. Zainab memelukku erat. Aku mengerti. Tapi janji, jangan biarkan ini semakin terlihat. Karena aku yakin, mata orang-orang sudah mulai memperhatikan. Dan benar saja, kecurigaan semakin nyata. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil oleh salah satu ustazah senior. Beliau terkenal tegas dan berwibawa. Ruangannya kecil, penuh dengan kitab, aroma minyak kayu putih menyengat. Aku duduk bersila di hadapannya, tanganku bergetar di pangkuan. Aisyah, katanya, suaranya dingin tapi tegas. Akhir-akhir ini banyak yang memperhatikan perubahanmu. Kau sering melamun, sering tidak fokus. Dan ada desas-desus tentang kedekatanmu dengan Ustaz Faiz. Dadaku langsung sesak. Aku ingin menyangkal, tapi mulutku terkunci. Aku tidak tahu benar atau tidak, tapi sebagai santri teladan, kau harus hati-hati. Jangan sampai kau membuat fitnah. Aku hanya bisa mengangguk, air mataku mengalir diam-diam. Malam itu, aku duduk di taman kecil di belakang mushola, di bawah pohon mangga tua. Angin malam dingin, bintang bersembunyi di balik awan. Aku memeluk lututku, menangis tanpa suara. Aku merasa terjebak. Kalau aku menjauh, hatiku hancur.
Kalau aku tetap dekat, dunia akan menghancurkan kami. Tiba-tiba, aku mendengar langkah pelan mendekat. Aku menoleh. Ustaz Faiz berdiri di sana, wajahnya teduh tapi matanya gelisah. Aisyah, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tahu, orang-orang mulai curiga. Aku menunduk, air mataku jatuh. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Aku takut, sangat takut. Dia duduk di sampingku, menjaga jarak tapi cukup dekat untuk membuatku merasa hangat. Aku pun takut, Aisyah. Tapi satu hal yang harus kau tahu, apa yang kurasakan ini nyata. Aku tidak bisa pura-pura tidak peduli. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, terisak. Kenapa Allah memberi rasa ini kalau kita tidak bisa bersama? Dia terdiam lama, lalu berkata lirih, mungkin karena rasa ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Kata-katanya membuat dadaku semakin perih. Tapi malam itu, aku tahu satu hal, rahasia kami tidak lagi aman. Dan dunia di sekitar kami mulai menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Halaman kini seolah dingin dan berat. Aku melangkah menuju kelas tafsir dengan hati yang gelisah, menyadari bahwa bisikan-bisikan yang dulu samar kini sudah berubah menjadi suara-suara jelas. Saat aku melewati serambi, beberapa santri berkelompok sambil berbisik. Mereka tidak lagi berusaha menutupinya. Itu Aisyah. Iya, katanya sering berduaan dengan Ustaz Faiz. Astagfirullah, bagaimana bisa? Langkahku goyah. Aku menunduk dalam-dalam, berharap bumi menelanku. Tapi kata-kata mereka terus menusuk telinga. Di kelas, suasana semakin tak tertahankan. Biasanya ketika Ustaz Faiz masuk, semua santri diam penuh hormat. Tapi kali ini, aku merasakan banyak pasang mata yang justru melirik padaku lebih dulu. Aku duduk di bangku paling belakang, menunduk, pura-pura sibuk membuka kitab. Namun jantungku berdetak begitu keras hingga aku takut semua orang bisa mendengarnya. Ketika Ustaz Faiz masuk, wajahnya tetap tenang, tapi aku bisa melihat garis tegang di rahangnya. Dia mengajar seperti biasa, suaranya mantap, ayat demi ayat dijelaskan dengan detail. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada badai yang sama dengan yang sedang melanda hatiku. Sesekali matanya tertuju padaku. Bukan tatapan panjang, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat wajahku panas. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan beberapa santri berbisik lagi. Setelah kelas selesai, aku segera berkemas ingin kabur lebih dulu. Namun di luar, aku dihadang oleh dua santri senior. Aisyah, salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin. Kami ingin bicara. Aku menelan ludah. Tentang apa? Mereka saling bertukar pandang, lalu salah satunya mendekat. Tentangmu dan Ustaz Faiz. Tubuhku langsung kaku. Banyak yang sudah melihat. Kau sering bersama beliau di mushola. Kau melamun setiap kali beliau bicara. Jangan bilang tidak ada apa-apa, Aisyah. Karena semua orang sudah tahu. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Demi Allah, aku tidak berniat buruk. Aku hanya santri yang ingin belajar. Kalau kalian salah paham. Bukan salah paham, potong mereka cepat. Kau sudah mencoreng nama pesantren ini. Kalau ini terus berlanjut, kami akan melapor pada ustazah. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Sore harinya, aku dipanggil ke ruang ustazah senior. Ruang itu kecil, penuh kitab, aromanya khas minyak kayu putih.
Ustazah Rahmah, pengasuh putri yang paling disegani, duduk dengan wajah serius. Di sampingnya, ada Bunyai, istri pengasuh utama pesantren. Aisyah, suara Bunyai pelan tapi menusuk. Kami mendengar kabar yang sangat mengkhawatirkan. Tentang kedekatanmu dengan Ustaz Faiz. Aku langsung menunduk, tubuhku gemetar. Bunyai, saya. Ustazah Rahmah mengangkat tangan, menghentikan kata-kataku. Jangan buru-buru membela diri. Kami hanya ingin kau jujur. Apa benar kau sering berdua dengan beliau? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin belajar. Kadang memang saya bertemu beliau di mushola, tapi itu kebetulan. Saya tidak pernah berniat buruk. Bunyai menatapku dalam-dalam. Aisyah, fitnah itu berbahaya. Sekalipun tidak benar, jika orang-orang percaya, hidupmu bisa hancur. Hidup beliau pun bisa hancur. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terseduh. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di serambi asrama, menatap langit yang kelam tanpa bintang. Angin malam menusuk tulang, tapi dadaku terasa lebih dingin. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Ustaz Faiz berdiri di sana. Wajahnya letih, matanya merah seperti habis bergumul dengan banyak pikiran. Aisyah, suaranya berat. Aku mendengar kabar itu juga. Aku tahu, orang-orang sudah mencurigai kita. Aku menggigit bibir, air mata kembali mengalir. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Semua orang, semua mata sekarang melihat kita. Dia duduk di bangku kayu, sedikit menjauh dariku. Aku sudah bicara dengan Bunyai. Aku katakan, semua itu hanya fitnah. Tapi entah mereka percaya atau tidak, kita tetap harus berhati-hati. Aku terisak. Kenapa, Ustaz? Kenapa Allah memberi rasa ini pada kita, kalau akhirnya hanya membuat hidup kita penuh luka? Dia menunduk, lama sekali, lalu menatapku dengan mata yang bergetar. Mungkin karena cinta ini adalah ujian, Aisyah. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk menunjukkan apakah kita kuat menahannya. Aku menggenggam ujung jilbabku, menahan tangis. Tapi aku lemah, Ustaz. Aku tidak sanggup. Setiap kali melihatmu, aku ingin berlari, tapi sekaligus tidak ingin pergi. Dia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kalau kau ingin pergi, aku akan biarkan. Tapi jika kau bertahan, maka kita harus siap menanggung segalanya. Malam itu, di bawah langit gelap tanpa cahaya, kami berdua terjebak dalam pilihan yang sama-sama menyakitkan. Dan aku tahu, sejak saat itu, cinta kami bukan lagi rahasia. Ia sudah menjadi bara yang siap membakar kapan saja. Malam itu pesantren tenggelam dalam keheningan. Setelah sholat Isya, semua santri kembali ke asrama. Lampu-lampu lorong dipadamkan, hanya menyisakan cahaya temaram dari bohlam kecil dekat mushola. Angin malam bertiup membawa aroma bunga kenanga dari taman, bercampur dengan dingin yang menusuk kulit. Aku sudah mencoba tidur, tapi mataku menolak terpejam. Suara hujan beberapa malam lalu, doa lirih yang pernah kudengar, dan tatapan mata itu terus berputar di kepalaku. Semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas wajahnya muncul. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan teman-teman sekamar, aku keluar dari asrama. Aku berjalan ke arah taman kecil di belakang mushola, tempat biasanya sunyi dan jarang ada orang lewat. Di bawah pohon mangga tua, aku duduk sambil memeluk lutut,
mencoba menenangkan hatiku. Langit malam dihiasi bulan sabit tipis, cahaya peraknya jatuh di atas dedaunan yang bergoyang. Aku tidak menyangka seseorang akan datang. Langkah itu pelan, tapi jelas terdengar di atas kerikil jalan setapak. Aku menoleh, dan dadaku langsung berdegup kencang. Ustaz Faiz berdiri di sana. Aisyah, suaranya lirih, seolah takut mengusik kesunyian malam. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa.